Saya Aulia, seorang mahasiswi. Kali ini saya akan bertemu dengan seorang yang memiliki jejak baik untuk lingkungan sekitarnya. Assalamualaikum Bu. Saya mau nyari Mas Adit yang punya rumah makan gratis ini. Oh iya, itu anak bunda. Oh. Tapi Mas Adi di Cilangkap. Oh, di Cilangkap. Karena di Cilangkap juga ada rumah makan gratis juga. Oh iya. Iya. Saya Aulia dari mahasiswi Universitas Negeri Jakarta. Iya. Boleh mungkin kita ngobrol-ngobrol mengenai rumah makan gratis ini? Boleh, dengan senang hati. Ya. Pada saat itu saya berkunjung ke rumah makan gratis yang ada di Ciangsana. Berharapnya sih ketemu dengan Mas Adit. Tapi saya bertemu dengan Bu Mary. Ternyata Ibu Mary ini merupakan ibu kandungnya dari Mas Adit. Bu, kalau boleh tahu ini rumah makan gratisnya buka jam berapa ya Bu? Oh iya, kalau kita nih habis sholat subuh langsung start. Langsung Langsung start. masak nasi. Jadi mulainya dari setengah 6 ya. Setengah 6. Terus sampai dengan selesai ini udah alhamdulillah ya. Udah banyak nih. Oh, Ya. ini udah semua Udah, dimasak Masya Bu? Allah, ya, itu lagi. Saya boleh lihat Ya, Bu? boleh Pak. Iya, boleh Bu. Iya, Masya Allah. Oh, ini ada tempe orek. Tumis apa namanya sawi sendok sama tahu diorek gitu ya. Kasih cabai itu. Bunda sendiri yang masak sama dibantu sama relawan kita tuh datang ya. Iya. Ini relawan Bunda Sian ya. Masya Allah. Tanpa mengharap bayaran, minta sama Allah aja. Oh, Iya, thanks. Masya Allah ya. Tuh. Jadi kalau yang mau bersedekah sayuran silakan. Ada sedekah ikan, ada sedekah minuman, ada sedekah beras di sini. Beras di situ. Boleh. Kalau Yang penting kita tidak meminta. Oke. Nah, ini alhamdulillah tadi ada Kira-kira berapa porsi Bu untuk sehari? porsiannya kita 100 lebih. 100 Iya. lebih. Setelah dari Ciangsana, saya pergi ke rumah makan gratis yang ada di Cipayung. Alhamdulillah, makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan Mas Adit? Iya, betul. Oh ya, saya Aulia dari Universitas Negeri Jakarta. Oh, Masya Allah, Universitas Negeri Jakarta. Jakarta, ya. Pesan pertama saya saat ketemu dengan Mas Adit, orangnya tuh humble dan juga asik. Udah ke sana, udah? Udah ke Masya Allah, ya, Ciangsana. Mas. Waktu itu habis sholat subuh, saya jalan kaki keluar dari masjid. Saya melihat ada seorang nenek-nenek. Saya lihat nenek itu sakit, lalu kakinya saya lihat bolong. Begitu saya senter, itu kaki nenek itu ternyata ada ulat kecil-kecil di kakinya itu. Nah, itu saya kasihan, saya antar pulang. Saya ceritakan ke istri saya saya nangis. Setelah istri saya nangis, saya bilang ke istri, "Dek, mulai hari ini kamu masak yang banyak, nanti makanan itu kita anterin berdua ke rumah nenek itu." Nah, akhirnya saya kasih makan nenek itu setiap hari. Sampai sekitar 15 hari nenek itu meninggal. Nah, setelah nenek itu meninggal, akhirnya saya sering sekali mendapatkan rezeki tak disangka-sangka. Saya jualan murotal di depan masjid, yang biasanya tuh laku 1 unit, 2 unit. Nah, semenjak saya ngasih makan nenek itu, usaha saya itu maju, alhamdulillah. Yang biasanya cuma laku 1 unit, 2 unit, bahkan pernah sehari itu laku sampai 100 unit. Nah, itu saya yakini mungkin berkat doanya si nenek terkabul. Nah, seperti itu. Itulah pertama kalinya saya akhirnya mau memberi makan orang. Ini Mak, suasananya di dalam rumah makan gratis kita. Ini ada mie, ini alhamdulillah. Kemarin dapat sumbangan dari non-muslim. Dia orang Chinese, beragama Kristen. Ya alhamdulillah menyumbang 1000 dus Indomie. Dan di sini juga ada nih Indomie banyak. Ini semua sumbangan Semuanya sumbangan, iya. dari beliau. Berarti Mas Adit ini menerima semua sumbangan dari kalangan. Semua kalangan, Semua kalangan, betul. mau Ada dia yang Kristen. dari Kristen, ada yang dari Israel, Yahudi. Yahudi. Saya terima tetap. Karena kenapa? Karena yang namanya berbagi itu tidak tergantung berdasarkan agama atau politik atau ras atau apapun, tidak. Dulu saya pernah jaga parkir di depan gereja, itu. Saya kelaparan, saya bilang ke orang masjid Istiqlal, "Pak, saya kelaparan, Pak. Bisa nggak bantu saya, Pak? Saya udah nggak kuat lagi, Pak." "Oh, kamu jaga parkir aja tuh, rame tuh di depan gereja tuh." Nah, akhirnya saya jaga parkir di situ. Begitu saya jaga parkir, itu ada orang Kristen ngasih saya duit 20.000. Saya nggak punya kembalian, Pak, buat ambil aja. Nah, disitulah saya bisa makan. Nah, di situ saya ingat,
kebaikan itu nggak bisa saya lupakan gitu. Jadi mau orang Kristen, Konghucu, orang Hindu, orang Buddha, semuanya sama saja. Kita sama-sama hidup di Indonesia, ya kan? Ayo kita sama-sama saling berbagi gitu. Jadi makanya di sini siapa saja boleh makan. Karena saya dulu pernah ditolong oleh orang Cina, gitu, orang Kristen, gitu, orang Islam, banyak yang nolong saya. Jadi kita ada ngaji gratis. Saya menampung anak-anak yatim, anak-anak jalanan. Itu saya asuh, saya taruh di rumah saya. Di sini tempat belajar ngaji gratis. Dan juga kalau misalkan, iya setiap hari. Kalau misalkan ada pemulung-pemulung, supir angkot, tukang ojek, yang mereka yang mau belajar sholat, yang mau belajar ngaji, itu di sini belajarnya. Ya, jadi anak santri ini kisaran umur berapa ya, Mas? Di sini kita menerima dari usia dini Dini? sampai usia dewasa. Salah satu santri yang kita asuh namanya Fauzi. Fauzi. Kedua orang tuanya sudah meninggal. Jadi orang tuanya Fauzi pergi berdua suami istri sama adiknya Fauzi juga. Jadi Fauzinya ada 2 saudara, dia anak yang besar. Jadi ada mobil truk kontainer yang Fuso tuh lagi turunan ngebut, nabrak motornya orang tuanya Fauzi dan semuanya meninggal, kelindes meninggal, semuanya meninggal. Nah, lalu saya mendapatkan info itu langsung saya bawa Fauzi ke sini. Alhamdulillah. Sempat waktu itu tinggal di masjid selama 10 hari, gak ada yang mau bawa dia, gak ada yang mau urus dia. Nah, akhirnya saya bawa ke sini, tinggal di sini. Nah, jadi penghafal Al-Qur'an. Coba nak ngaji dulu nak, baca Quran nak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mu'talifun. Saat itu saya bertemu dengan para santri yang diurus oleh Mas Adit di tempat rumah makan gratis miliknya. Kira-kira ini santrinya itu ada berapa orang ya untuk di sini? Di sini yang nginep di sini, ada yang pulang lagi. Yang di sini 18. 18 semuanya jumlahnya. Kebanyakan anak yatim lah. Kebanyakan. Ini namanya Faisal. Halo, Faisal. Anak ini ganteng nih. Dia ini pintar bahasa Inggris. Masya Kemarin ikut lomba pidato juara 1 ya nah. Di mana nak? Di Di Cianjur. Ada festival lomba di Cianjur. Alhamdulillah kita ikutkan lomba juara 1. Pidato pakai bahasa Inggris. Dan akhirnya Faisal ini dapat beasiswa masuk sekolah di Sekolah Alam Cikeas. Itu gratis, nggak bayar sama sekali. Alhamdulillah ya nak ya. Nah, Faisal ini bapaknya udah meninggal. Dan ibunya waktu itu ketemu saya di Cikeas, saya ajak ke sini. Dan Faisal sekarang tinggal di sini. Enak di sini nak? enak Senang? Bahagia? bagi. Alhamdulillah. Jadi dia ini banyak mas, ada yang tipe kayak gini, ada yang merah, ada yang kayak gini nih, ada yang kayak gini. Mas Adit, jadi ini usaha Mas Adit selama ini? Oh iya, ini jualan saya. Jadi Jualan. saya jualan alat bantu belajar Al-Quran. Alatnya seperti ini, seperti ini. Ada juga yang seperti ini, macam-macam sih bentuknya. Jadi ini murotal Quran 30 juz gitu, Mas? Iya betul. Jadi Ada hadis juga kah atau alat bagaimana? bantu belajar Al-Quran Alat bantu. untuk menghafal. Jadi kan banyak di agama Islam itu kan ada kita dianjurkan untuk belajar Al-Quran. Bisa dengan pakai alat ini. Oke. Ini hanya alat bantu. Alat bantu. Belum tentu juga udah beli langsung hafal 30 juz, belum tentu juga kalau nggak dipakai. Iya, ya. Jadi ini metode jualan Mas Adit ini seperti apa sebelum pandemi? Jadi sebelum pandemi ya saya jualan mangkal di masjid, di bazar-bazar. Bazar. Nah sekarang ini kan ada pandemi corona, saya juga ngeri juga kena corona. Jadi saya jual online. Online. Nah, bisa pakai Instagram, Instagram. Facebook. Ya kalau boleh tahu Instagramnya apa, Mas? Nama Instagram saya Rumah Makan Gratis. Omsetnya setelah pandemi ini berapa tuh, Mas? Ya di saat pandemi ini ya alhamdulillah malah makin laris sih. Nah, laris. Banyak orang sadar soalnya. Banyak orang dapat tobat, dapat hidayah kan itu. Sebelum pandemi saya jujur aja. Ya laku lah 2 unit, 3 unit, dapat 200.000.
setelah pandemik ini alhamdulillah dapat 1 juta, 2 juta dapat. Alhamdulillah berarti. Misalkan kita pengen usaha kita lancar, kita dikasih sehat sama Allah Subhanahu wa taala. Saran saya cuma satu. SSI. Apa tuh? Sabar, syukur, ikhlas. Sabar, syukur, ikhlas. Sabar di saat kita sedang diuji. Bersyukur apa yang kita miliki, apa yang kita dapati, kita syukuri. Ikhlas apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Nah, kalau kita sabar, syukur, ikhlas, kita akan mendapatkan 3K. 3K. K Apa? yang pertama, ketenangan. Ketenangan, K yang kedua, kebahagiaan. kebahagiaan. K yang ketiga, keberkahan. Ya alhamdulillah banget sih sangat membantu banget gitu Pak. Ya, dengan kondisi saat ini yang kondisi corona lah ya, membantu banget mengurangi pengeluaran yang karena kan pendapatan saat ini emang lagi berkurang lah daripada sebelum kondisi corona ini. Dampaknya kan emang nyata banget. Jadi dengan adanya rumah makan gratis ini membantu banget buat kami. Ya, terima kasih Mas Adit sudah diizinkan untuk berkunjung dan melihat lihat di sini gitu kan, serta bisa tahu kegiatan-kegiatan dari rumah makan gratis ini. Nah, saya dari tim juga memberikan beberapa hadiah gitu untuk Mas Adit dan juga santri-santri, semoga berkah dan bermanfaat ya. Ini boleh silakan. Masya Allah, alhamdulillah. Ya. Terima kasih banyak. Terima Mbak, terima kasih atas kunjungannya juga kami Amin. ucapkan banyak-banyak terima kasih. ya, sama-sama Mas. Jazakumullah khairan. Semoga Allah yang membalas kebaikannya. Amin. Apa yang diberikan ini semoga barokah, Amin. menjadi amal jariah. Amin. Amin, amin ya rabbal Ya, alamin. semoga bermanfaat untuk para santri-santri di sini ya Mas. Jangan pernah rasa takut untuk berbagi. Jangan. Bagaimana mungkin diri ini takut miskin ketika ingin berbagi? Sedangkan kita ini diciptakan oleh Zat yang Maha Kaya. Zat yang Maha Kaya itu ya Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi. Jadi apapun agama kita, siapapun kita, apapun profesi kita, ayo kita saling berbagi gitu. Karena berbagi itu indah.